rahmati Allah, orang yang sudah ditenggelamkan karena dia lebih cinta dengan dunia, pasti orang seperti itu di dalam hatinya sudah tamak dengan dunia. Gimana tanggapan Bung Dalton yang menghina minuman miras itu minuman Rasulullah yang di podcast itu sama Sule, dan Sule ketawa. Jadi kaitannya dengan orang yang melakukan penistaan agama itu memang kalau terikat dengan hukum di Indonesia atau hukum nasional itu ada undang-undang tersendiri pidana tentang penistaan agama. Namun kalau kita berbicara perihal daripada hukum Islam murninya, ya, yang mana telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagi orang yang telah menistakan daripada agama, tidak ada yang namanya kata ampun untuk orang tersebut. Jadi tidak ada toleransi lagi bagi orang yang sudah kurang ajar dengan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu bukan sembarang main-mainan. Ya, Rasulullah itu adalah basyarun lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Jadi Rasulullah itu manusia, memang seperti kita ini manusia, namun bukan manusia biasa. Ada keistimewaan yang luar biasa di dalam diri Rasulullah. Sehingga apabila Rasulullah itu dikaitkan dengan batu, maka Rasulullah adalah peneriaknya. Gitu. Jadi bagaimana mungkin orang bisa menghina Rasulullah kecuali jawabannya orang tersebut adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah, orang yang sudah ditenggelamkan karena dia lebih cinta dengan dunia. Pasti orang seperti itu di dalam hatinya sudah tamak dengan dunia, sudah lebih cinta dengan dunia, sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah meninggalkan dia, gitu. Sehingga apa? Berani untuk menghina daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Belum lama ini kan si Sule, Budi Dalton dan Mang Saswi kan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ampera, ya kan? Ini Ustadz sendiri mendukung atau tidak sebenarnya? Oh, saya 1000% sangat mendukung bagi penista agama ini. Jadi nggak ada kata toleransi lagi bagi penista agama, hanya saja kita harus mengikuti secara legalnya, ya, secara konstitusionalnya, karena kita punya aturan. Andaikan tidak ada aturan tersebut, maka halal darah seorang yang telah mencaci maki Rasulullah untuk diperangi, gitu. Bisa dikenakan pasal berapa sih dengan penistaan agama? Ya itu banyak. Daripada itunya nanti kan itu kewenangan daripada penyidik, ya kan? Apakah memang itu dengan sengaja? Jadi dari niatnya juga nanti bisa dilihat, gitu. Penistaan agamanya ada, undang-undang ITE-nya juga ada, kan seperti itu. Jadi saya sangat mendukung bagi pengacara-pengacara atau advokasi-advokasi yang turut serta dalam melaporkan daripada si penghina agama ini. Tapi ada statement dari pihak Budi Dalton bahwasanya dia itu cuma meneruskan singkatan miras minuman Rasulullah. Jadi dia beranggapan itu cuma bercanda, Tad. Itu gimana, Tad? Ya itu nggak baik, nggak etis. Sekarang yang namanya singkatan itu ya kan dia akan mengambil daripada akhiran kata rasnya itu. Kenapa tidak dengan nama-nama yang lain? Ras ya, rasa kan bisa kayak gitu, ya kan? Kenapa harus ada Rasulullah? Berarti itu pertanda memang orang itu sudah dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesengajaan menurut Ustaz? Oh itu udah pasti kan, dia kan podcast seperti itu kan bukan dalam keadaan tidur, kan begitu? Dia berarti kan sengaja, dia dalam keadaan sadar, ya. Jadi harus dihukum dengan seberat-beratnya orang seperti itu. Oke. Tapi kan aliansi pecinta Rasulullah ini ingin memaafkan jika Budi Dalton, Sule dan Mang Saswi ini bertemu berlutut di hadapan umat dunia. Itu gimana tanggapannya? Ya sekarang begini, Rasulullah bukan hanya punya satu pihak. Rasulullah itu bukan punya aliansi tertentu saja. Jadi Rasulullah ini punya daripada semesta alam. Kenapa? Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jadi menurut saya juga tidak cukup hanya dengan kata maaf saja, harus ditempuh prosedur hukumnya gitu. Jadi nggak cukup yang namanya nanti terulang lagi, ada orang menghina, kemudian pernyataan minta maaf selesai, kan gitu ya kan? Nggak diteruskan ke pengadilan, tidak dapat vonis penjara dan lain sebagainya, harus dipenjara orang-orang kayak gini. Oke. Melihat video Sule yang kabur saat ini diwawancarai wartawan gimana gitu? Tertawa ya. Dia kabur ketika kita pengen wawancara. Ya, Sejak kejadian ini. Ya sekarang kita prasangka baik, nah prasangka baiknya dalam artian mungkin kaburnya dia karena dia memang sudah merasa bersalah. Kenapa? Karena dia turut serta ada di dalam podcast tersebut. Kalau dia tidak merasa bersalah, harusnya dia hadapi dong wartawan, ya kan?
dia hadapi wartawan, dia klarifikasi, dia juga ibaratnya juga bisa menjelaskan apa adanya, memang temannya yang salah ya seperti itu. Kalau dia kabur berarti dia turut serta juga gitu. Oke, mungkin terakhir harapan Ustadz kepada konten-konten kreator lainnya agar tidak blunder di AdSense itu apa Ustadz? Ya artinya gini, bagi konten kreator lainnya kalau memang tidak ada kemampuan kapasitas berbicara tentang agama, tolong hentikan candaan-candaan yang mana membawa daripada agama. Agama mana saja juga tidak pantas untuk dijadikan candaan, gitu ya kan. Tidak hanya agama Islam saja, agama yang diakui daripada di negara kita itu tidak patut untuk dijadikan candaan. Nah, nggak usah dengan agama. Contoh orang tua teman kita pasti ketika kita jadikan candaan, mereka tidak senang. Kenapa? Karena mereka berasal dari rahim orang tuanya, begitu ibaratnya. Nah, jadi dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita musidil amru li ghairi ahlihi fantazir saat. Jika urusan dibebankan dengan orang lain yang bukan daripada kapasitasnya, fantazir saat, kata Nabi Muhammad, tunggu daripada kehancurannya. Saat ini banyak orang bodoh yang berbicara tentang ilmu agama, yang mengait-ngaitkan tentang agama, bahkan dijadikan leluconan. Nah, inilah yang kata Rasulullah, fantazir saat, tunggulah daripada kehancurannya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.